88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo Sobat Budaya, berulang lagi bermanca pilih tentunya di kesempatan pagi ini. Masih di rangkaian Surjaya Pagi. Dan seperti biasa di jam 9 paginya kita bakal ada program spesial kita, ada obrolan komunitas, di mana kita juga bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir membersamai kita di studio RRI Pro 4 kita tercinta ini, ada kawan-kawan dari mahasiswa ilmu komunikasi Unsri. Ini sudah ada 4 lelaki tampan, wow lelaki tampan ya, yang sudah hadir membersamai kita di sini dan juga bakal membahas tentang topik yang akan kita kaji pada hari ini tentang memilih jurusan kuliah sesuai passion. Nah teman-teman ini berasal dari mahasiswa ilmu komunikasi Unsri, ada Andrian Fajar Hafiz, Rizky Aryatama, Putro Hazamuti, dan ada Haditya. Oke, kita sapa. Halo, selamat pagi. Halo, pagi Kak. Selamat pagi kembali. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaannya yang pasti excited ya. Excited. Bisa ada di sini, bisa sharing-sharing gitu. Pagi juga nggak sendiri kan sama teman-teman juga. Oke, jadi kita hari ini kuning-kuning temanya ya. Iya, kuning-kuning. Pakai alma mater kebanggaan. Alma mater kebanggaan dari Universitas Sriwijaya. Oke, baik. Nah, teman-teman ini merupakan mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Unsri. Sudah hadir ada Andrian, Rizky, Putro, dan ada Adit ya. Sudah ada Adit. Oke. Nah, kita kenalan satu persatu dari yang paling dekat sama pilih dulu dari Andrian. Andrian, aktivitasnya sekarang selain kuliah apa Andrian? Selain kuliah ini sih kayak olahraga aja biasa gitu. Sambilan basket kan soalnya di luar. Oke. Terus juga ngejob juga gitu. Wih. Ya freelance lah gitu. Produktif ya? Iya, produktif. Oke. Soalnya nggak berlaku weekend. Soalnya weekend juga ngejob juga gitu. Oh, ngejob apa kalau boleh tahu? Ini sih kebetulan kan lagi ada event pertandingan basket juga kan. Aku jadi tim medianya lah gitu, media dokumentasi gitu. Wih, mantap. Sibuk berarti Andrian ini ya? Iya, lumayan. Oke, jadi hari-harinya sebagai mahasiswa ternyata di weekendnya selain weekday dia juga punya kesibukan lain. Iya. Oke, baik. Kalau Rizky Aryatama. Iya. Rizky, apa kabar Rizky? Iya, baik Kak. Alhamdulillah baik. Rizky, aktivitasnya apa selain jadi mahasiswa? Kurang lebih sama-sama Andrian. Di luar kesibukan kuliah juga olahraga, terus cari-cari tambahan uang jajan juga. Oke, kalian ini produktif semua berarti. Oke, nah satu lagi Putro Hazamuti, panggilannya siapa? Panggilannya Putro. Panggilannya Putro. Ya. Kalau kesibukan sih sebenarnya nggak sama nih, kayak nggak relate sama mereka karena saya ini mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Iya, jadi nggak relate. Tapi ya itu kesibukannya ya cukup kuliahnya aja sih gitu. Kuliah. Oke. Baik. Kalau Hadid, gimana Dit? Kalau untuk kesibukan aku selain dari ikut kuliah, aku juga lumayan aktif dalam berorganisasi. Aktif dalam berorganisasi di kampus atau di luar? Di kampus. Di kampus. Ada organisasi di luar yang diikuti selain di kampus? Kebetulan enggak. Oke. Fokus yang di dalam kampus saja. Dalam kampus dulu ya. Oke, baik. Nah, kita kembali ke topik tentang memilih jurusan kuliah sesuai passion. Ini pasti kalian sebelum menentukan jurusan kuliah yang pengen kalian pilih ini, pasti kalian sudah mempunyai riset tersendiri kan? Pasti kalian juga sudah punya tujuan tentang jurusan yang akan kalian pilih ini. Nah, kalau Kak Pilih boleh tahu, kalau dari Andrian memang backgroundnya waktu dari kecil senang mata pelajaran apa Andrian? Dari kecil itu terutama dari SD gitu ya. Seneng gitu sama sebenarnya pelajaran-pelajaran kayak IPS gitu kan, sosial, IPS ya sosial. okay. Kebetulan juga emang seneng gitu kan sama IPS. Terus juga pas masuk SMP, SMA tuh ada pelajaran sejarah gitu-gitu. Sebenarnya seneng gitu kan. Okay. Dan juga masuk SMA itu masuk ke IPS juga kan penjurusan gitu kan. IPA IPS tuh ke milihnya memang udah IPS gitu. Nah, jadi masih
apa ya, nyambung lah gitu kan, Nyambung dari dari sekolah ke kuliahnya komunikasi nyambung gitu. Oke, betul. Jadi masih satu ranah lah ya. Iya, masih satu ranah. Oke, baik. Berarti memang dari kecil sudah menggemari mata pelajaran yang berbau-bau sosial. Iya, benar. Berbau sosial dan akhirnya menentukan pilihan untuk memilih jurusan komunikasi. Ya, benar. Oke, kalau Rizky gimana Rizky? Rizky pertama ini memang mau komunikasi dipilih dari hati atau ikutan temen ini? Kalau aku sebenarnya komunikasi ini pilihan kedua, Kak. Pilihan kedua. Emang pertama kemarin Ilmu komputer. ilmu komputer. Tapi kan komunikasi juga belajar komputer kan? Iya, sama. Oke, terus gimana? Sebenarnya kalau dari sekolah senangnya itu pelajaran bahasa Indonesia, PKN gitu. Oke. Olahraga juga. Iya, nasionalisme kamu. Tapi pas masuk ke ini SMK juga. SMK. Jurusan TKJ. TKJ. Iya, makanya maunya nyambung ke ilmu komputer kan. Oke. Tapi nasib dapetnya di ilmu komunikasi kebetulan ya. Tapi kalau misalkan kamu berandai-andai nih, kita flashback, misalkan kamu ke komputer gitu. Basicnya di apa nih kalau komputer? Lebih ini, kalau kemarin aku suka bikin program-program gitu. Software gitu. Iya betul. Terus juga kayak bikin animasi ya. Tapi di komunikasi juga bisa loh diterapin Iya sebenarnya. sama. Nah, pokoknya pinter-pinter baca peluang lah ya. Iya betul. Oke, baik. Kalau Putro gimana Putro? Dari kecil memang gemar bersosialisasi juga kah sehingga tertarik? Enggak sih Di sebenarnya, komunikasi? enggak juga kayak gitu. Apa ya? Kalau dari kecil tuh sebenarnya tuh suka-suka yang kayak lebih ke logik aja gitu. Kayak MTK segala macam. Tapi kayak mulai ke SMA segala macam kan banyak kan yang kayak aljabar segala macam, X itu kan. Jadi aku merasa kayak wah ini rumit nih gitu kan. Jadi ya enak kita shifting aja gitu ke IPS gitu. Sebenarnya udah ada pikiran tuh sejak pas mau masuk SMA gitu. Ya udah IPS aja gitu kan. Rupanya ya udah masuk IPS. Nah, sebenarnya untuk kuliahnya itu sendiri sebenarnya aku juga pengen shifting ke komputer juga sama kayak Rizky. Tapi karena emang ya udahlah gitu komunikasi aja gitu kan, karena emang apa ya lebih masih ranah IPS segala macam. Jadi ya udah komunikasi aja. Untuk apa ya? Saya juga merasa kalau di komunikasi ini juga kayak ya gak ringan-ringan banget gitu kan, karena emang basicnya nggak suka juga gitu. Kayak yang bersosialisasi kayak gitu-gituan gitu. Tapi sejauh ini gimana nih Putro? Fun kamu di komunikasi? Ya udah jalanin aja. Jalanin aja ya. Udah mau tamat juga. Oke, tapi sepertinya Putro banyak suka dukanya ya. Boleh nggak cerita sedikit nih tentang duka kamu di komunikasi ini? Duka komunikasi. Apa ya? Mungkin yang paling memorable lah bagi kamu. Nggak ada sih. Tapi ada. lebih ke apa ya? Kalau public speaking tuh emang agak susah sih. Jadi kayak ya intinya gitulah. Tapi oke kok di sini oke. Mungkin udah terlatih. Mungkin udah kan? improve mungkin. Apalagi kan komunikasi ini sering presentasi kan. Iya. Makanan sehari-hari. Karena di perkuliahan juga kami kan bahkan hampir seluruh mata kuliah tuh presentasi terus gitu. Tiap jam kuliah presentasi gitu. Okay. Jadi pasti melatih juga sih itu. Sebenarnya menyenangkan loh komunikasi nih. Mata kuliahnya juga lebih santai gitu dibandingkan dibandingkan dengan fakultas lain. Kak Billy juga ngerasain soalnya. Oke, nah kalau Hadid gimana Hadid? Hadid yang paling kamu gemari dari banyaknya mata kuliah komunikasi ini yang mana Hadid? Sejauh yang udah saya jalani, mata kuliah yang paling saya senangi lah. Itu pada saat semester 4 kalau nggak salah ya. Itu mata kuliahnya apa namanya? Apa yuk? Berhubungan dengan praktek kah? Atau teori? Teori komunikasi pasca modern. Wih, mantap. Anak teori dia. Kalau udah ngomongin teori komunikasi karena udah banyak banget. Bisa dibilang ya Kak, aku tuh orang yang susah untuk bersosialisasi. Orang suka bersosialisasi. Dan itu dimulai sejak kecil. Oke. Ya, bisa dibilang aku introvert orangnya. Tapi jadi solusi ya dengan kamu Cuman di aku komunikasi. dalam
ketika masuk SMA itu aku bukan masuk IPS tapi masuk IPA. Ya. Dan mutusin untuk terjun ke dunia IPS setelah tamat SMA itu dimulai dari kelas 2 SMA. Jadi setelah kelas 2 SMA aku benar-benar belajar IPS tentang bagaimana peluang kerjanya, bagaimana nanti hal-hal yang harus dipelajari termasuk ilmu komunikasi nantinya seperti itu. Dan memang di awal perkuliahan jurusan yang saya pilih ini kurang membuat saya berkembang gitu Kak. Kurang saya sukai lah karena hal yang paling saya sukai sebenarnya itu di bidang olahraga. Ya. Oh, berarti kamu lebih ke teori fisik lah ya. Teori aktif fisik ya benar. Cuman sering berjalannya waktu udah mulai menikmati lah Kak. Alhamdulillah. Pokoknya jalanin aja. Jalani aja. Pokoknya semuanya pasti akan indah pada waktunya ya. Pasti Kalau beradaptasi. Kalau misalkan sudah berproses, tidak ada istilahnya pasti akan membuahkan hasil. Iya benar. Pokoknya tergantung dari kalian ya. Oke baik. Nah kita kembali lagi ke komunikasi ini. Oke kira-kira ada nggak misalkan kayak fun fact gitu, sesuatu yang kalian baru tahu. Oh ternyata di komunikasi ini seperti ini loh. Ada nggak hal-hal yang mungkin baru kalian ketahui? Kalau dari Putro gimana Putro? Kalau dari aku sih fun fact-nya tuh aku pikir tuh kayak apa ya, anak komunikasi tuh kayak ceria-ceria semua gitu segala macam ya, tapi kayak enggak juga gitu, kayak kadang banyak juga yang introvert. Ini aku ketemu Habib gitu kan. Introvert dia. Ternyata dia banyak temuan nih. Iya. Terus gimana? Apalagi ya? Kayaknya ya udah sih gitu. Kayak itu aja berarti. Iya, oke. Jadi menurut Putro kamu melihat anak komunikasi ini ceria-ceria semua ya, pada itu happy, nyenyes-nyenyes galau ya. Tapi ini fun fact juga sih, kayak gimana ya? Ini yang aku ngerasain di kampus tuh, emang benar kata Putro tadi kan, ada ternyata tidak semuanya tuh ceria gitu kan, ekstrovert lah gitu. Ternyata masih banyak juga yang introvert. Tapi kayak bener-bener kalau di kampus kami gitu, bener-bener cuma dua macam. Jadi kayak kepalang ceria, kepalang introvertnya gitu. Jadi tidak ada yang campur-campur gitu. Bener-bener kayak kelihatan lah mana yang introvert, mana yang extrovert gitu, mana yang aktif gitu kan, mana yang kalem gitu. Itu sih, jadi nggak ada yang campur-campur atau gimana, itu enggak sih. Iya, pokoknya semuanya berbaur jadi satu lah ya. Iya. Dengan segala macam-macam sifat, sikap ya, semuanya jadi satu di komunikasi. Oke, baik. Nah, kalau misalkan di komunikasi ini pasti kalau misalkan kita lambat laun konsisten belajar pasti akan membuahkan soft skill komunikasi. Nah, misalkan kita lagi berbicara seperti ini kan, ini kan merupakan soft skill komunikasi. Seni berkomunikasi, berbicara di depan umum ataupun di depan audiens atau halayak. Nah, kalau kalian ada juga kah misalkan ketertarikan untuk lebih belajar lagi tentang public speaking, berbicara di depan umum kayak orang-orang yang keren gitu kan, kayak public speaker gitu. Kalian ada keinginan juga kah? Kalau dari Hadid gimana, Dit? Kalau aku ada pengen. Ada. Karena setelah aku jalani ternyata kalau ngomong itu nggak hanya sekedar ngomong gitu. Ada isinya, harus ya. ada tekniknya, harus ada isinya, dan itu nggak gampang. Oke, jadi kamu terpengaruh juga ya dengan hal-hal tersebut, membuat kamu jadi semangat juga belajar menekuni komunikasi ini. Nah, kalau Rizky gimana, Ki? Ada juga kah keinginan untuk menjadi seorang public speaker? Iya, kalau aku juga ada kepinginan juga. Soalnya basicnya juga jarang ngomong ya. Lebih Irit, ya? Iya, lebih sering ini mikir doang. Lebih tajam di pikiran, tapi kalau buat diungkap itu kayak susah gitu keluar kata-katanya. Oh, padahal kamu sudah ada nih yang mau dipikirin, kamu pengennya ngomong apa sudah ada gitu, betul. tapi pas diucapin nggak keluar gitu. Itu masalahnya. Oke. Jadi pengen juga melatih biar bisa seimbang lah dari pikiran sama yang dikeluarin kata-katanya. Sesuai lah ya. Iya. Oke. Tapi kan di mata kuliah komunikasi juga ada, kalian ada mata kuliah itu nggak? Kuliah mata kuliah MC protokoler ada? Namanya bukan protokoler gitu sih, tapi apa kemarin wicara publik gitu kan. Jadi kayak kami belajar juga jadi presenter gitu, bawa berita.
Itu ada sempat mata kuliah kami dapat kemarin. Oh, ada. Iya, ada. Oke, itu jadi pas tugas akhir semesternya apa? Ngapain kalian disuruh apa? Pas tugas akhir. Macam-macam sih biasanya. Ya, kalau dia tuh per kelompok sih bebas gitu kan. Cuman mayoritas tuh kayak jadi ya itu tadi jadi presenter berita gitu biasanya banyak. Terus ada yang juga bikin podcast gitu. Jadi sekitar situ sih. Oke, berarti nggak ada tugas individu gitu? Jarang. Perorangan? Jarang sih biasanya kelompok kalau yang Apalagi kayak gitu dalam kelompok. bentuk video itu jarang kan. Sebenarnya lebih menantang yang individu ya. Iya benar. Jadi kalian memang skillnya. betul-betul sekuat tenaga upaya diri kalian sendiri untuk tampil di depan umum itu seperti apa nantinya. Oke, baik. Nah, karena itu kan juga merupakan salah satu cara juga untuk kalian tampil di depan umum dan juga melihat respon para teman-teman kita kan. Iya. Tapi biasanya justru sama teman-teman yang malu ya. Iya benar karena biasanya kalau sama temen kan kalau kita nampilin video atau foto hasil dari kita kan pasti selalu diceng-cengin. Makanya itu yang bikin malu. Iya, enak sama orang yang nggak dikenal sekalipun ya. Benar. Oke, tapi itulah tantangannya. Semakin kita sering berbicara depan umum, semakin banyak orang yang kita temui, maka akan jadi juga mental kita ya. Oke, baik. Jadi selain mata kuliah tadi, ada apa lagi yang dipelajarin di komunikasi ini? Ada fotografi juga kah? Review film ada? Fotografi ada. Ada keseruan nggak yang bisa diceritain nih? Momen-momen kalian kelas fotografi? Kalau untuk fotografi sebenarnya kalau aku sendiri kurang tertarik. Cuman belajarnya apa itu? Belajarnya ada. Basic atau apa? Ya basic aja. Oh, basic. Kayak teknik foto, Iya, potret, teknik landscape gitu ya. Iya, teknik script, ya. Oke, tapi itu seru juga kan? Ada juga tugasnya? Ada tuh. Tugas akhirnya sih Tugas waktu akhirnya UASnya. Kemarin kami disuruh foto ada 7 macam kalau nggak salah gitu. 7 macam jenis foto gitu kan. Itu kan per kelompok juga. Kalau kelompok aku kemarin ya hitung-hitung jalan-jalan juga sih. Kemarin hunting ya? Iya, hunting foto gitu kan di daerah BKB, Ampera tuh lumayan seru lah itu, nyari-nyari foto gitu. Oke, ada tema juga kah yang diambil? Misalkan apa gitu temanya nggak ada sih, lebih ke ini sih jenis teknik jenis fotonya. shotnya ya. Lebih ke jenis jenis foto. Iya. Segala macam gitu. Diceritakan juga nggak dalam satu foto tuh, deskripsi satu foto tuh diceritain nggak? Misalkan satu foto ini filosofinya apa? Oh, enggak sih kalau itu. kemarin enggak. Oh, enggak. Jadi lebih ke Cuman dalam gambar. bentuk foto doang. Tekniknya aja. Tapi seru ya. Iya, Itu itu per seru. kelompok juga. Iya, Kelompok. Per kelompok juga. Tapi hasil akhirnya gimana? Dipamerin atau gimana? Atau dikumpul aja? Kemarin tuh Buat ada pameran gitu? Iya, kemarin tuh ada rencananya mau pameran gitu kan. Ternyata dari dosennya ada halangan jadinya nggak jadi yang jadinya pamerannya yang angkatan bawah kami gitu. Kemarin sempat ada pameran. Oke. Iya, sebenarnya komunikasi ini menyenangkan juga ya. Iya, Banyak menyenangkan. mata Seru, kuliah seru. yang Menyenangkan, ya. bisa untuk membuat kita jadi lebih kompak lagi Iya, antar benar. teman, antar kelompok, lebih solidaritasnya juga makin oke lagi karena dia banyak bermain praktek ya. Iya, benar. Praktek ada dasar-dasar fotografi, humas juga ada ya? Ada. Humas juga ada. Kalian belajar broadcast juga kah? Atau advertising? Ada sih ininya mata kuliahnya gitu kan. Cuman kayak nggak semua orang bisa gitu karena kan mata kuliah pilihan gitu kan. Jadi kalau mau di advertising gitu kan, ya berarti bisa fokus ngambil ke mata kuliah advertising gitu atau mau ke PR tadi gitu kan, humas. Jadi ya itu sih, jadi sesuai pilihan masing-masing lah gitu. Sesuai pilihan masing-masing. Oke, tapi untuk dasar-dasarnya biasanya belajar ya. Iya, belajar. Dasarnya belajar. Biasanya belajar juga. Ada pengantar statistik biasanya ya. Iya, ada di juga semester 1. belajar statistik, metode penelitian. Iya, gitu. itu. Pokoknya kalian mumpung masih kuliah dinikmatin aja semua masa ataupun semua mata kuliah yang dipelajarin di komunikasi ini. Oke, nah tapi kalian memilih komunikasi ini pasti punya alasan atau mungkin punya goal tersendiri kan. Misalkan
nantinya aku pengen seperti apa gitu, pengen keluar dari komunikasi ini, ada goal yang kalian pengen capai nggak kira-kira? Misalkan si Andrian pengen jadi humas atau pengen jadi PR hotel atau gimana gitu, ada goal-goal tersendiri? Bocorin dikit. Rizky dulu coba Ki. Diem bayar Rizky ini dah. Kalau aku sendiri sih ini lebih dari komunikasi ini lebih tertarik ke ini kayak periklanan. Periklanan. Ya. Soalnya kan pernah juga ada mata kuliah periklanan dan itu seru banget. Jadi lumayan tertarik juga ke periklanan. Itu kalau ditekuni berwikil asli. Oke, ya. Jadi editor kan. Periklanan TV itu luar biasa itu. Oke, jadi kamu tertariknya di bidang publishnya atau mungkin dari memang produksinya atau dari produksi lebih ke produksi. Soalnya pemikir tadi kan. Konsepnya gitu. Tapi bisa desain juga? Desain lumayan juga. Lumayan. Pakai apa biasanya? Kalau biasanya sih Canva doang. Canva. Oke, belajar Photoshop sama Corel itu lebih oke lagi juga ya. Iya, ya. betul. Oke, baik. Tapi untuk basic Canva enggak apa-apa. Kalau misalkan hasilnya bagus juga oke juga. Kalau Putro di mana Putro? Yang pengen kamu capai nih Putro setelah kamu jadi mahasiswa komunikasi? Sebenarnya apa yang pengen aku capai sih sebenarnya kan alasan masuk ke sini juga kan gara-gara aku tuh pengen apa ya, istilahnya tuh nembus lidah, karena kan selama ini kan emang kadang susah ngobrol segala macam kan, jadi kayak pengen bus aja terus ngetes batasan segala macam. Dan untuk kalau yang kayak untuk prospek depannya, sebenarnya saya kan ya nggak terlalu tahu dan segala macam. Menurut saya sendiri sama mungkin kayak MKSP, jadi kayak mungkin dari di belakang layar aja mungkin. Nah emang kayaknya lebih enak aja gitu. Jadi tim support belakang layar ya. Oke, tapi tanpa kalian ya di depan layar nggak ada apa-apanya. Oke, jadi saling support atau sampai ke tim ya. Oke, kalau dari Habib gimana Dit? Kalau aku sendiri sebenarnya lebih suka di bidang media. Jadi seperti kita ini kan? Yang langsung di depan layar. Di depan layar. Oke, berarti kamu tipikal yang tampil di depan ya? Iya, kayaknya sih gitu. Berarti memang senang humas? Kalau dibilang senang enggak, tapi mencoba untuk ke arah sana udah mulai. Oke, berarti lebih senang tampil di depan. Lebih senang. Berarti lebih perdalam lagi nih kalau ilmu public speakingnya nih. Public speaking, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan action di depan layar. Nanti kamu juga harus pelajarin dari sekarang. Kalau Andrian gimana Andrian? Kalau aku ini sih lebih ke pengennya ya, harapannya tuh pengen terjun ke dunia pertelevisian sih, bagian produksinya gitu. Soalnya terinspirasi lah dari salah satu temen aku kemarin kan, dia sempet kesempatan lah gitu, dia dapat kesempatan magang di Trans 7 gitu kan. Jadi terus juga aku melihat ya TV-TV yang lain gitu kan, tim produksinya tuh menurut aku seru sih ininya, kerjaannya, dan tertarik sih di dunia pertelevisian gitu. Oke, jadi yang Andrian lihat dari orang-orang kerja TV itu sebenarnya apa ya yang membuat kamu tertarik gitu? Gimana ya, kayak keren gitu. Iya, keren gitu. Walaupun tahu sih pasti capek gitu kan, ada suka dukanya. Cuman mungkin kurang lebih sama kayak Rizky gitu. Aku juga seneng pikir gitu kan, tentang ide-ide kreativitas gitu. Nah, aku seneng sih bagian makanya pengen ke, kalau di televisi itu bagian produksinya gitu. Mungkin kayak yang apa ya, namanya nggak tahu sih, cuman ya itu sih nyari-nyari tema lah gitu untuk acara TV-nya gitu. Oke, baik. Ya tim kreatif. Nah, ada yang nulis skrip, konsep-konsep acara. Oke, nah betul sekarang boleh kamu cari tahu ya. Boleh kamu gali lagi kalau misalkan memang betul-betul pengennya ke situ. Tapi juga tetap konsisten dengan apa yang sudah dilakukan saat ini tentunya. Nah, jadi kalau kalian sudah mempunyai goal masing-masing, tapi yang Putro yang goalnya memang sepertinya dia mengikuti alur nantinya seperti apa nanti ya. Tapi yang terpenting sudah berani keluar dari zona nyaman ya Putro ya. Itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa juga yang bisa ditempuh oleh Putro. Oke, baik. Nah, jadi kalian berempat ini sudah punya kepikiran dari dulu misalkan masuk komunikasi ini atau gimana sebelumnya, atau baru sadarnya pas SMA gitu, oh ternyata aku relate-nya ke sini, aku pengennya ke sini, atau sudah punya angan-angan dari dulu pengen masuk komunikasi? Kalau aku baru pas SMA sih, kebetulan pas mau kelas 12 kan gitu kan, mau masuk kuliah. Awalnya sih aku tuh pengennya ke hukum awalnya, pilihan pertamanya sama kayak Rizky ini pilihan kedua. Cuman dari orang tua coba cari yang lain gitu selain hukum, yang kira-kira prospek kerjanya luas, bagus juga. Terus coba research, cari-cari, ketemulah ilmu komunikasi gitu kan. Ternyata luas juga gitu, prospek kerjanya bisa kemana aja gitu kan. Bahkan lebih luas dari hukum gitu kan. Jadi akhirnya ya cerita sama orang tua ada jurusan ilmu komunikasi gini. Sudah di ACC langsung tes gitu kan, dan diterima di komunikasi. Mantap. Oke, jadi dengan kalian bergabung di komunikasi ini tentunya pasti sedikit banyaknya merubah mindset, merubah pola hidup. Nah, jadi misalkan kebiasaan mikro atau kebiasaan kecil yang kalian alami atau mungkin kalian merasa ada perubahan setelah kalian tergabung dalam mahasiswa komunikasi ini, kebiasaan kecil yang membuat kalian apa kira-kira? Kalau dari Hadid apa, kebiasaan yang dulunya nggak pernah kamu lakuin setelah kamu jadi mahasiswa komunikasi jadi terbiasa gitu? Apa kira-kira? Kalau aku dulu orangnya memang pendiam. Sekarang pun bisa dibilang kalau dibilang udah sering ngomong juga, cuman perubahannya itu udah mulai kelihatan gitu. Dari yang memang dulunya malu-malu, mending diam daripada ngobrol, sekarang lebih baik ngobrol daripada diam. Jadi pola pikirnya udah. Iya. Soalnya kalau dengan ngobrol kita relasi banyak ya. Kalau kita sediaman dan cek lah jadi kan. Nah, jadi dengan bergabung di komunikasi ini tentunya harus ada solusi atau mungkin harus ada perubahan positif yang terjadi pada diri kalian tentunya. Kalau Rizky gimana lagi? Perubahan kecil nih atau mungkin sesuatu yang mengubah Rizky nih setelah Rizky menjadi mahasiswa komunikasi? Iya, kalau aku sendiri perubahannya mirip kayak Adit ya.
kalau dari sekolah kan aku tuh lebih sering diam. Kayak pas di kelas tuh sering kan biasanya guru tuh nanyain tuh ngasih pertanyaan, terus padahal aku tahu jawabannya tapi aku gak berani ngomong gitu. Terus pas udah dijawab sama guru ternyata betul jawaban aku. Jadi sering banget kalau pas di sekolah tuh kan kayak nyesel kenapa ngomong gitu kan. Tapi kalau pas di kuliah sekarang udah mulai berani, meskipun masih lumayan pendiam kan, tapi berani kalau buat ini ngomong ngasih jawaban gitu. Jadi kan kayak debat-debat gitu kan itu udah. Belum kan. Biasanya kan ada debat kan. Kalau ciut Langsung ketua timnya ya. Masih agak ngelag gitu. Ketua kelompok langsung. Oke. Nah, kalau Putra gimana Putra? Kebiasaan kecil yang mengubahkan setelah jadi mahasiswa komunikasi ini? Ini sebenarnya relate semua sebenarnya sama ya. Karena emang dulu kan pendiam juga kan. Mungkin sekarang lebih suka yaping aja sih. Yaping terus soalnya kan. Kalau teman-teman emang suka yaping ya. Nah, kalau untuk masalah berbicara depan publik segala macam itu mungkin masih bisa tingkatkan lah itu kan. Masih kagok segala macam. Tapi ya udah lumayan lah gitu semenjak masuk komunikasi sih. Itu kan yang dulu emang kalau ngomong itu ya susah lah segala macam kebata-bata gitu kan. Bahkan dulu SD dulu sempat starting gitu aku. Gitu. Nah, jadi sekarang lebih tertata, lebih terpola kosakatanya ya dengan kalian aktif di mahasiswa komunikasi ini. Nah, kalian merupakan mahasiswa yang sistem belajarnya harus terpaku dengan buku atau pakai teknologi juga. Misalkan melihat sesuatu kan sosial media sekarang kan, sosial media juga lagi gencar juga sekarang. Nah, kalian menyikapi misalkan ada sesuatu yang lagi viral di sosial media, kalian salah satu mahasiswa yang ambil pelajaran juga kan? Misalkan ini juga bisa dijadikan pelajaran nih, atau mungkin memang kalian belajarnya dari buku aja. Kalau Putra gimana tuh? Oh, ini kalau aku sih iya sih, kadang kan emang kayak kalau nonton segala macam itu kan ya masuk juga kan. Contoh aja misal aku di kosan gitu segala macam kan. Aku kan kadang tuh tidur kan kami bertiga bareng kan. Nah, itu kadang-kadang si Hadid ini buka podcast segala macam gitu. Timothy Ronald dia dengerin terus malam. Nah, jadi aku kan ya aku juga nonton kayak gitu segala macam. Jadi intinya ya aku sih belajar sih dari politik segala macam, politik dari internet segala macam. Jadi kita jadi pribadi yang lebih baik aja sih. Oke, jadi kita kan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan itu selagi itu positif. Berarti memang teknologi ini menunjang aktivitas pembelajaran kalian juga ya dalam komunikasi ini. Oke, jadi memang benar maksud pilih aja kalau misalkan kalian yang mungkin sulit untuk bisa tahu dengan akademik dan belajar buku atau teori segala macam, bisa ke internet juga. Internet juga bisa mempermudah kalian juga dalam mengetahui sesuatu tadi. Oke, nah jadi kalian tergabung dalam himpunan mahasiswa juga kan di kampus? Ada himpunan mahasiswa juga kan komunikasi ini? Ada. Oh, ada. Oke, ada program-program juga yang pernah digarap oleh kalian berempat? Atau pernah tergabung jadi salah satu kebetulan kami berempat nggak tergabung ke himpunan. Tapi aku sama Hadid tuh ada ikut organisasi. Dia jatuhnya ada di fakultas gitu kan. Nah, jadi nggak tergabung di himpunan jurusan gitu. Tapi sama sih kurang lebih sama organisasi gitu Almawa. Oke, tapi di kampus kalian ada media-media juga kan untuk lab komunikasi? Ada. Apa aja misalkan? Ada studio penyiaran radio juga ada. Terus untuk broadcast juga ada, gitu. Ya, TV ada. Terus media cetak nggak ada sih, cuma dua itu sih. Untuk radio sama televisi gitu, broadcast televisi. Pernah juga belajar di sana kalian? Pernah juga belajar di lab itu ya? Ya. Itu belajarnya gimana belajarnya? Seru atau gimana kemarin? Atau cuma belajar kayak perkenalan alat aja, atau mungkin ada teknikan yang kalian pelajari? Langsung praktek. Jadi announcer juga. Jadi seorang announcer itu. Enggak semua orang sih jadi announcer itu. Enggak, maksudnya belajar jadi announcer. Iya ada tapi ininya mata kuliah tadi kan belajar gitu. Ya kalian harus peduli loh, itu kan bagian dari komunikasi. Apalagi nanti kan mau ke TV, si Hadid juga mau di TV juga. Jadi sesuatu hal-hal kecil yang kalian mungkin anggap belum terlalu penting untuk kalian ketahui, itu penting semua. Nanti kalian saling mendukung. Oke, baik. Berarti kalian semua ini memang basicnya alhamdulillah sekarang sudah menjadi mahasiswa komunikasi dan juga sudah mempunyai tujuan. Mudah-mudahan kedepannya nanti akan sesuai dengan apa yang kalian harapin ya. Pokoknya totalitas maksimal sekarang dengan apapun yang dijalani saat ini, kalau konsisten yakin semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, kita istirahat dulu ya. Lama kita ngomong. Enggak terasa. Kita dengarkan dulu lagu dari siapa nih? Dari Raden Muhammad Zulkifli. Lagunya sangat familiar sekali, Ayam Jago. Tetap di RRI Prompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak untuk adik bergaya, senimu kau hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara untuk bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak beli doh. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Lalu hari jalan seruduk, awani kataku sampai mati. Sudah banyak wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang wisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju kainnya. Banyak tempat keluarga negara juga bisa membangun kota. Dalam 8,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, 47 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Sobat Budaya, kita masih di obrolan komunitas untuk edisi hari ini, masih dengan kawan-kawan dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsri. Ada Andrian, Rizky, Putro, dan Hadid. Masih membersamai kita pada pagi ini. Kita sapa lagi, Cak Mano, masih aman? Masih aman. Masih aman, terkendali ya. Oke lah, kalau tadi sudah banyak kita membahas tentang lika-liku kalian menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi ini, tentunya pasti tidak terlepas dari fase demi fase, atau mungkin fase suka duka tadi, atau mungkin berbagai tantangan yang kalian hadapi. Nah, ini kalau Kak Billy boleh tahu, ini kalian menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi ini dengan memilih jurusan komunikasi ini, orang tua support sepenuhnya, atau mungkin pernah ada perselisihan sebelumnya, orang tuanya pengen kalian masuk ini tapi kalian milih komunikasi. Kalau Andren gimana, Andren? Yang pasti support sih, karena pas mau masuk kuliah kemarin udah diskusi juga kan. Bahkan bukan sama orang tua aja sih, sama keluarga tuh support lah gitu. Kayak udah aku ceritain juga prospeknya luas segala macam gitu. Jadi supportnya sih, jadi ya alhamdulillah lah gitu disupport. Oke, berarti memang tujuan bersama ya. Iya. Oke, kalau Rizky gimana Ki? Rizky, orang tua ada pilihan lain kah sebelum kamu masuk komunikasi? Kalau dari orang tua aku sih ngebebasin aku buat milih setelah sekolah kemarin. Oke, paling Rizky tadi yang bimbang ya antara komputer sama komunikasi ya. Antara Ilkom sama Ikom. Jadi mereka bilang bebas kalau aku mau milih apa, yang penting ku jalani sampai selesai gitu. Iya, yang penting kuliahnya juga memang betul-betul dari hati. Jadi kan ngejalaninnya juga enak sampai akhir, tidak tertekan. Kalau Putro gimana, Putro? Kalau aku sih ini sih dikasih kebebasan juga, dikasih kebebasan. Terus kayak kalau sama ortu sebenarnya itu mereka tuh lebih menekankan itu kepada komputer sebenarnya. Karena emang kan aku punya abang yang emang udah di industri komputer gitu kan, itu udah bergelut dan segala macam. Itu paid well, sangat paid well, dan juga kan itu kan memang cocok sama karakteristik aku kan. Tapi karena emang beda jurusan gitu kan, dia IPA IPS kan, komputer kan, jadi ya udah pilih komunikasi, dan komunikasi juga mereka juga support gitu. Itu aja sih. Jadi Putro ada role model lah di rumah ya? Iya, ada role model. Udah kerja kakaknya? Udah kerja. Iya. Dan sesuai dengan yang diinginkan mungkin ya? Ya sesuai diinginkan, soalnya tuh kayak enak banget gitu kan. Karena emang dia tuh bangun jam 10. Iya, bangun jam 10 terus kayak kerja yang penting kerjanya kelar, tapi dia tuh nggak matok, mungkin hari libur dia masih kerja segala macam gitu kan, tapi nggak intens gitu. Tapi intinya dia tuh bangun jam 10, remote juga lagi kan, enak banget gitu. Jackpot lah ya, memang itu ya. Tapi ya balik-balik dengan effort yang dia lakukan di awal. Soalnya nggak mungkin dia langsung jadi seperti itu. Pasti ada pengorbanan, pasti ada suka duka yang dihadapin, dan akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan idaman tentunya ya. Kalau Hadid gimana, Dit? Dari diri sendiri atau dari orang tua juga? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Jadi orang tua dibebasin untuk milih apa yang terbaik buat anaknya. Supportnya. Cuman untuk pemilihan jurusan ini sebenarnya aku awalnya pengen ikut abang. Abang tuh jurusannya teknik. Teknik. Karena dari SMP sebelum memilih untuk
belajar IPS, itu benar-benar pengen masuk teknik Kak. Tapi karena sering berjalannya waktu, melihat kemampuan juga dan lebih tertarik ke IPS, jadi teknik itu aku kesampingkan dan lebih memilih ke komunikasi gitu. Teknik juga sebenarnya teknik. Pokoknya semua jurusan itu kalau misalkan dijalani ataupun ditekuni pasti semuanya akan membuahkan hasil. Nah, jadi dengan kalian menjadi mahasiswa komunikasi ini pasti ini udah semester berapa? Masuk semester 7. Semester 7. Pasti nggak ada yang mulus-mulus banget ya. Pasti ada juga tantangan, ada juga kayak trouble yang kalian alami di pertengahan semester atau mungkin dari awal sampai akhir semester ini. Kira-kira adakah tantangan terbesar kalian dalam komunikasi ini? Kalau aku mungkin bukan aku pribadi aja ya. Biasanya tantangannya ya biasalah anak Unsri PP gitu kan. Palembang Layo itu sih tantangannya kayak hampir tiap hari PP Layo Palembang itu lumayan nguras tenaga sih. Belum kegiatan di luar dari kuliah kan aku aktif juga kan, organisasi, terus belum ngimbangin sama latihan basket juga tuh capek sih itu. Berarti tantangannya letak geografis lah ya. Iya, belum tugas-tugasnya kan juga itu ya menguras tenaga lah itu tantangannya. Sama manajemen waktu kan, manajemen waktu sama letak geografis di rumah, kampus, soalnya lumayan jauh juga kalau misalkan pulang pergi ya. Jauh. Tapi alhamdulillah sejauhnya oke, terjalanin lah, udah kebiasa gitu. Alhamdulillah. Kalau udah terbiasa tidak terasa lagi biasanya kita biasa bangun pagi yang biasanya kayak susah dia bangun pagi, tapi karena sudah terbiasa tadi biasanya bangun sendiri mata otomatis. Masih biasa juga. Rizky gimana Ki? Tantangan terberat Ki? Kalau aku tantangan terberat udah dari awal masuk kuliah sih, soalnya nggak sesuai pesan aku juga sebetulnya. Jadi kamu memang berusaha banget nggak bersini? Iya, agak mental soalnya. Ternyata tuh pas masuk ilmu komunikasi ini bukan yang baca ngomong tapi udah punya basic semua gitu. Jadi agak mental juga pas mulai belajar di kelas. Ya lihat public speaking mereka tuh bagus-bagus semua gitu. Tapi dengan kamu melihat pemandangan seperti itu setiap hari, kamu juga juga terdistract lah ya. Ada juga kamu juga efeknya. Terus juga ada ini juga ujian di pertengahan kuliah aku sempat cuti satu semester Kak. Itu karena kendala di biaya bayar UKT anjir. Jadi kepikiran mau berhenti kan gitu. Dan di kuliah terus pas selama satu semester itu aku kerja dan alhamdulillah ada ini rezeki lagi buat kuliah. Alhamdulillah. Effort tadi pertemanan itu bakal jadi momen yang bakal kamu lupain. Iya betul. Jadi kisah itu bisa kamu ceritain ke keturunan nanti. Perjuangan papa nih meraih toba. Serius, itu menjadi salah satu motivasi serta pemaju juga untuk orang-orang yang bisa mendengar cerita kamu nanti. Pokoknya kamu harus sukses Ki, sumpah ya. Oke. Putro gimana Putro? Ini mungkin agak sama ya, tapi aku tambahin juga tantangan untuk pas aku tuh di kos itu kan. Karena aku di kos itu, karena aku kan posisinya ada motor kan. Jadi aku tuh kalau makan aku kan picky eater kan. Jadi aku makan bingung mau makan apa gitu. Karena dikit-dikit pasti tuh kalau nggak mie apa gitu nasi padang kan. Nah, aku biasanya tuh sebenarnya aku banyak spend di Grab food gitu segala macam. Jadi kan itu mungkin tantangan juga. Terus juga kayak dari biaya juga menjadi tantangan sih sekarang sih kan. Karena emang ayah aku udah meninggal, terus kayak ibu juga kan dia juga nggak kerja juga gitu kan. Jadi kayak ya itu tantangan juga sih kan. Terus kayak akhir-akhir ini tugas tuh aku tuh kepikiran gitu skripsi segala macam. Itu juga jadi tantangan juga sih karena aku kan sih lumayan masih mencari lah gitu kan judulnya apa segala macamnya apa. Terus kayak pikir juga gitu kan gimana sih kalau dosennya segala macam gitu kan. Dan ya aku merasa tuh kayak banyak banget lah akhir-akhir ini memang lagi di overthinking gitu. Jadi problem ya. Tapi yakin aja pokoknya semuanya sesuatunya kalau misalkan diniatkan dengan baik semuanya pasti akan berjalan dengan lancar Ki. Yakin aja Ki ya. Oke, pokoknya kalian harus curang lah intinya ya. Oke, Hadit gimana Dit? Kalau aku untuk tantangan terbesar selama kerja itu ada banyak sebenarnya. Dimulai dari hal yang paling kecil di antara besar itu pertama punya motor. Jadi kemana-mana itu kalau nggak nebeng sama kawan, ngejek. Terus tantangan berikutnya selama beberapa semester itu benar-benar gak menikmati jurusan ini lah. Kenapa bisa kamu jadi kepikiran seperti itu? Karena balik lagi kan aku awalnya jadi bilang gak menikmati apa yang udah mulai. Cuman saya mengambilnya waktu sudah dari pertengahan perjalanan kuliah aku udah mulai harus menyadari bahwa apapun yang kita mulai harus tidak kita selesaiin. Supaya awalnya harus kita selesaiin dengan penuh semangat. Cuman yang paling besar dan mungkin sampai saat ini masih relate, tantangan terbesar dia kembali lagi ke diri aku sih. Mulai dari gimana rasanya untuk mencoba, bagaimana rasanya untuk tidak malas, untuk selalu berpendirian teguh gitu. Dan sekarang masih mencoba untuk melawan rasa yang membuat aku gak berkembang. Dan yakin kamu saat ini kan udah di titik ini, berarti kamu udah bisa dong melewati semua kan. Tinggal selangkah lagi kalian, pokoknya sama aja. Kok segmennya kayak lo ya? Gimana? Jadi di top ini. Jadi top gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga pengalaman hidup dan juga pelajaran hidup seorang tidak ada yang sama ya. Sebenarnya pasti mempunyai cerita masing-masing. Tapi yakin semuanya akan bermuara di kebahagiaan semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, terakhir harapan kalian masing-masing singkat padat saja karena 2 menit lagi sepertinya waktu kita mepet sekali ini. Harapan ke depan kalian gimana nih? Mau seperti apa? Yang pasti harapannya apa yang sudah kami jalanin sama kuliah itu jadi berkah lah gitu, jadi berkah dan semuanya bisa menjadi bekal kami untuk jadi orang yang sukses lah. Amin. Semoga ya. Rizky Mati. Kalau aku harapan terbesar sih bisa lulus tepat waktu dan dapat pekerjaan yang sesuai dengan yang aku tadi. Amin. Putro bisa lulus tepat waktu juga sih. Sama ini bisa banggain ibu sih. Bisa banggain ibu sama ya bisa main ibu sama bisa kaya, pengen kaya. Amin. Semua orang yang kaya. Dalam ini kaya. Amin paling serius itu kan. Oke, hari gimana? Ya sama kayak temen yang lain pengennya
lulus sesuai yang udah diharapkan dari awal. Dan semoga apa yang udah kami mulai dari semester pertama sampai nantinya pada semester terakhir itu benar-benar membuahkan hasil bagi kami. Amin. Dan juga ilmunya juga bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan juga bisa diteruskan dan menjadi ceria juga untuk kalian semua tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Andrian, Rizky, Putro dan Hadid, nggak terasa kita sudah di penghujung di obrolan kita pada kesempatan pagi ini. Terima kasih, sangat mengedukasi, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan dengan hadirnya Kentampa untuk teman-teman yang mungkin belum minati komunikasi jadi tergerak hatinya untuk kuliah komunikasi ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi lagi dan mengedukatif lagi untuk yang mendengarkan pagi ini tentunya. Oke, terima kasih lagi. Mudah-mudahan bisa kita dan lagi bisa kita ajar lagi berdialog berikutnya dengan topik yang kelam ya. Oke, kalau gitu kita berlima macamnya. Oke, pamit undur diri. Terima kasih sobat-sobat budaya. Kita ketemu lagi tentunya di obrolan komunitas di esok hari di jam dan juga hari Jumat besok ya, di hari Jumat dan juga waktu yang sama. Saya Firman Komi terakhir pamit. Saya Andrian. Saya Rizky. Saya Putro. Dan saya Haditya Berimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.